salat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian melalui kitab Syajaratul Ma'arif, tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, masih terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan hati kita dan seluruh anggota tubuh kita. Untuk hal yang masih sangat terkait dengan hati kita, bahkan juga seluruh anggota badan kita, berikutnya adalah tentang keikhlasan. Ya, jadi tentang keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas itu apa para jamaah? Ikhlas itu hendaknya semua ketaatan tidak kita lakukan kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ketaatan tidak kita lakukan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan perasaan takut, penuh harap, bahkan cinta, malu, dan juga penuh penghormatan serta mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Sehingga ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita ini benar-benar di saat melakukan ketaatan itu para jamaah betul-betul kita niatkan karena hanya untuk mencari ridho Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan membawa kebenaran. Maka kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan itu dengan mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah, memang menjaga hati itu sangat penting. Agar tidak sampai kemudian perbuatan maupun ucapan yang nampaknya itu ibadah kepada Allah, tetapi kemudian menjadi kosong di hadapan Allah. Karena kita tidak ikhlas. Ngaji seperti ini kan jelas-jelas sepertinya menuju Allah. Tapi ketika misalnya ngaji ini tidak kita niati dengan ikhlas, ya tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jelas-jelas ngaji. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surat Maryam ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala da'wa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Jadi Nabi Musa itu seorang yang dipilih oleh Allah, mukhlasan. Terus artasipun mukhlasan itu juga diberikan arti orang yang dipilih oleh Allah.
Makanya kalau kita di dalam melakukan ketaatan itu kita laksanakan dengan ikhlas, berarti kita juga orang-orang mukhlaso, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun kadang-kadang di dalam melaksanakan keikhlasan itu memang tidak mudah, dan sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada hal-hal yang dapat menggerogoti, menodai keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita merasa sudah ikhlas, nyatanya belum ikhlas. Karena ternoda dengan ucapan, niatan kita, perbuatan kita, sehingga kemudian ibadah yang kita menganggapnya sudah ikhlas itu ternyata sesungguhnya dan hakikatnya belum ikhlas. Demikian pula di dalam surat Yusuf ayat yang ke-24 para jamaah. Juga Allah dawuh, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami atau hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, jadi lagi-lagi mukhlaso niku artosipun orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka sebagaimana riwayat atau kisah Nabi Yusuf, ya, walaupun dibuang di dalam sumur tua sampai kemudian difitnah menggoda istri raja, tetap ikhlas. Tetap ikhlas sampai harus dipenjara, tetap ikhlas. Makanya istilahnya mukhlaso. Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sekali lagi para jemaah, ketika kemudian kita ini betul-betul bisa melaksanakan ketaatan itu dengan penuh ikhlas, berarti sekali lagi kitalah orang-orang yang mukhlaso, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lalu ketaatan berupa apa saja yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita laksanakan dengan ikhlas itu, realisasinya ibadah apa saja yang harus kita lakukan dengan ikhlas itu? Jawabannya para jamaah, ya semua ibadah yang kita lakukan harus kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan juga dengan ikhlas. Termasuk yang dicontohkan dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini tentang pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu juga harus kita lakukan karena Allah. Ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Makanya perintah lillahi ta'ala dalam hal melaksanakan ibadah haji dan umrah niku jamaah itu langsung. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 196. Kata Allah para jamaah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Artinya ikhlas. Kenapa jemaah? Kalau perintah haji dan umrah ini kok lillahnya niku langsung nampak. Lillah. Karena Allah, harus ikhlas. Jawabannya jemaah, karena yang namanya ibadah haji dan umrah ini pada jemaah, ibadah yang tidak mungkin dapat kita sembunyikan. Ibadah yang tidak mungkin dapat kita rahasiakan. Minimal
mau berangkat, ada walimatus syafakat, ada walimatus syafar, mengundang minimal orang se-RT atau teman-teman jamaah atau mungkin teman-teman sekantor, minimal ngundang teman-teman ngajinya, bahkan ustadznya juga diundang. Minimal mesti harus mengajukan cuti dari kerjanya sehingga diketahui oleh pimpinan, dan pimpinan kemudian menyampaikan kepada seluruh karyawan. Apalagi kalau panjenengan sudah di Mekah, di Madinah sana, jemaah, disut dan dilihat orang seluruh dunia. Sehingga dalam hal melaksanakan ibadah yang satu ini, jemaah, haji wal umrah ini langsung lillah. Harus benar-benar kita laksanakan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Lain dengan ibadah yang lain. Ya. Bisa kita rahasiakan. Salat mungkin utamanya yang sunnah-sunnah itu kan lebih baik kita laksanakan di rumah. Makanya orang yang sudah dengan istiqomah melaksanakan qiyamul lail itu, jamaah, bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena selalu bersendirian dengan Allah. Dan nur Allah itu berimbas kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa apalagi, antara puasa dan tidak puasa kan sama. Apa yang harus membedakan? Ya, misalnya juga, monggo dipendar, ngapunten, sementara saya tidak makan itu Pak, ngapunten, monggo sekecaaken. Orang tidak akan tahu bahwa kita puasa. Bisa kita rahasiakan. Tapi yang namanya haji umrah ini memang ibadah yang tidak mungkin dapat kita rahasiakan. Makanya Allah dawuh wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Sudah pernah kita sampaikan para jamaah bahwa penyempurna rukun Islam yang kelima yang namanya haji wal umrah ini, para jamaah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Itulah yang Allah dawuhkan di Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan adalah merupakan kewajiban manusia kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah bagi yang telah mampu mengadakan perjalanan menuju ke sana. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun dari alam semesta. Jadi begitu jelas ayat ini, Allah mewajibkan seluruh umat manusia untuk berhaji. Sehingga mulai adanya manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam, ketika sudah beranak pinak, bercucu sangat banyak, putra putri beliau saja 360 orang, belum cucu-cucunya. Ketika beliau sudah melaksanakan kehidupan di dunia yang pertama dengan sudah tenang, akhirnya Nabiullah Adam rindu dengan pusat tempat ibadah beliau ketika dahulu beliau masih di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabiullah Adam berdoa, ya Allah, mohon berkenan Engkau turunkan ya Allah tempat ibadah saya dulu ketika saya dulu masih di surgamu ya Allah.
doa beliau dikabulkan oleh Allah. Diturunkanlah bangunan itu ketika awal turun Al-Quran mengatakan bangunan itu namanya Baitul Atiq, rumah kuno. Dan kemudian kita kenal menjadi Baitullah, Ka'bah. Jadi begitu Baitul Atiq itu sudah diturunkan oleh Allah, rumah kuno itu sudah diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia itu, langsung Nabiullah Adam dengan anak cucunya melaksanakan ibadah haji. Tentu para jamaah mungkin masih sangat sederhana, tapi yang jelas beliau melaksanakan ibadah haji. Jadi bukan mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, haji itu sempurnanya mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Manasik haji seperti yang kita laksanakan sekarang itu memang mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian bersambung pada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah karena terjadi kerusakan setelah terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian beliaulah yang membangun dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan tonggak sejarah sampai hari ini masih dapat kita lihat yang namanya Maqam Ibrahim, batu tempat pijakan beliau ketika saat itu belum membangun Baitullah. Begitu selesai pembangunan Baitullah, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil kembali seluruh umat manusia. Maka naiklah beliau di Jabal Kubais, Gunung Kubais. Setelah berada di puncak, menyampaikan perintah Allah, ayyuhan nas, innallaha qad ibnata lakum baitan fahajju. Wahai seluruh umat manusia, lagi-lagi ini dipanggil seluruh umat manusia yang dipanggil. Sesungguhnya Allah telah membangunkan Baitullah buat kalian, fahajju, maka segeralah kalian berhaji. Jadi betul jemaah, haji itu panggilan Allah melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang didawuhkan di Al-Hajj ayat yang ke-27 itu. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan panggillah seluruh manusia kepada Allah melalui lisan Nabi kita, Nabi Muhammad, agar mereka berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan mengendarai unta yang kurus-kurus, yang datang dengan berjalan dan mengendarai unta yang kurus-kurus, yang mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh. 2 kali jemaah Allah memanggil seluruh umat manusia agar segera menyempurnakan rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Maka hal yang paling penting jemaah yang ingin saya ingatkan kembali, memang ada syarat istita'ah. Jika kita sudah mampu, baru wajib melaksanakan ibadah haji. Nah, lagi-lagi sering saya sampaikan, mampu ini yang dimaksud bagaimana, Ustaz? Ya mampu biayanya, mampu fisik psikisnya, mampu yang dimaksud ada alat transportasi yang menghantarkan kita dari tanah air ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah air. Mampu dalam pengertian di sana tidak terjadi wabah, tidak terjadi peperangan, huru-hara dan lain sebagainya. Inilah pemahaman kita tentang mampu itu. Padahal para jamaah sekali lagi, ada sebuah kemampuan yang paling mendasar, yang itu menyebabkan betul-betul kita akhirnya bisa haji. Apakah kemampuan yang paling mendasar yang itu menjadi wajib bagi kita untuk kita lakukan? Jawabannya para jamaah
mampukah saya dengan panjenengan niat melaksanakan haji. Niat. Kalau niat saja nggak mampu ya insya Allah tidak akan pernah berangkat. Membuat niat belas. Karena niat itu ternyata segala-galanya jemaah. Walaupun jangan sehat walafiat, uangnya berlipat-lipatnya, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat-tingkat, nek mboten niat ya nggak akan berangkat haji. Tapi kalau niat yang menjadi pendorong utama bagi kita agar segera bisa melaksanakan ibadah haji, yakinlah Allah akan memampukan kita dengan cara Allah. Ya, dengan cara Allah. Kulo niki nggih mboten tempat enggak ada duit nggih tiap tahun berangkat. Padahal mboten tempat enggak ada duit. Mboten kok mboten enggak ada duit, mbujuk nek ada duit. Enggak ada. Punya uang. Tapi secara ekonomis nek dihitung kangge berangkat tiap tahun nggih mboten cukup, tapi karena dicukupkan oleh Allah. Tidak tahu caranya Allah. Dados monggo ini yang paling penting. Kita harus niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Apa hikmahnya jamaah? Setelah panjenengan itu niat, hikmahnya kalau karena sesuatu hal lalu kita tidak mampu merealisasikan niat kita tersebut di dalam melaksanakan ibadah haji, maka kita sudah gugur kewajiban karena sudah niat. Tapi nek mboten niat jenengan kapundhut nggawa dosa niku. Kok enggak tahu niat belas. Ya. Itu jemaah yang harus kita pahami. Sehingga istilah para motivator itu kalau kita sudah niat itu tadi itu istilahnya kita akan dimampukan oleh Allah. Bukan menunggu mampu baru berangkat. Ya, tapi kalau kita sudah niat, insya Allah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal penting yang perlu saya sampaikan. Kemampuan niat itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Termasuk para jemaah di saat kita harus menegakkan keadilan, itu juga harus kita lakukan karena Allah. Menegakkan keadilan juga diperintahkan lillahi ta'ala. Sehingga perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ila akhir ayat ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah. Berarti penegak keadilannya karena Allah, menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Perintah ini memang berat jemaah. Kalau kita menegakkan keadilan untuk orang lain gampang. Tapi menegakkan keadilan untuk keluarga kita, bapak ibu kita, anak-anak kita, itu perbuatan yang paling berat. Yang banyak kemudian ya kita tutup-tutupi kesalahannya. Sehingga kemudian sanksinya atau hukumannya menjadi ringan. Padahal para jamaah, dalam hal menegakkan keadilan ini kita sudah diberikan contoh secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan, andai kata putriku Fatimah mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Insyaallah. Kalau sekarang misalnya begitu itu ya menjadi adil, makmur, tentram,
negara kita ini. Yang terjadi malah diwolak-walik. Sing nyolong ayam ditegakkan benar-benar keadilan. Yang nyolong duit rakyat santai-santai saja. Santai-santai saja. Nah, jadi saat kita menegakkan keadilan itu harus karena Allah, menjadi saksi juga karena Allah. Biarpun kita menegakkan keadilan dan menjadi saksi itu untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, bahkan kaum kerabat kita, tetap harus kita tegakkan keadilan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah, juga kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan makan atau sedekah kepada orang lain juga harus karena Allah. Kita lakukan dengan ikhlas. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat jenengan sedekah, dan alhamdulillah Jumat kemarin kebetulan juga jadwal saya khutbah di sini. Saya tanya beliau ini Jumat berkah itu sampai lebih-lebih Ustaz, 600, 700 sehingga semua dapat jatah, alhamdulillah. Yang penting itu semuanya harus kembali kepada firman Allah ini. Saat kita memberikan makanan kepada siapapun, harus kita lakukan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih ditegaskan lagi di Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jamaah Allah, memang ibadah nih, dengan mengeluarkan harta itu ibadah yang paling berat. Jadi kalau ibadah dengan mengeluarkan sebagian daripada harta kekayaan itu, sekali lagi itu adalah memang ibadah yang paling berat. Makanya kemudian para jemaah, kenapa kalau di dalam Al-Quran itu justru Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kita saat sedekah berupa makanan, minuman dan sebagainya itu harus betul-betul kita lakukan dengan ikhlas. Karena ternyata di dalam surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Ayat ke-10 itu ayat yang hampir terakhir karena ayatnya ayat 11 Al-Munafiqun itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam hal harta hubungannya dengan perintah di dalam sedekah, dan sedekah itu harus kita lakukan dengan ikhlas itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta yang kata Allah yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Sebab kalau sudah datang kematian, ternyata
yang menjadi keinginan kita untuk dikembalikan oleh Allah barang sebentar, itu bukan agar kita bisa sholat lagi, bukan agar kita bisa puasa lagi, bukan agar kita bisa ngaji, bukan agar kita bisa ngaji lagi, mboten jamaah. Ketika nafas sudah yugorgir, sudah sakatul maut, itu yang ingin diharapkan agar kita diundur sebentar kematian kita itu untuk apa? Fa'as-soddaqoh, agar saya bisa bersodakoh ya Allah. Bukan minta diundur kematian kita agar kita bisa ngaji, bisa puasa, bisa haji, bisa sholat, bisa yang lain boten. Tapi fa'as-soddaqoh, agar saya bisa bersodakoh ya Allah. Sehingga wa akum minas sholihin, sehingga saya termasuk orang-orang yang soleh. Jadi demikian, apa istilahnya jamaah? Demikian pentingnya ibadah yang berhubungan dengan sedekah, infak jariyah, wakaf, hibah, ya, dan pemberian-pemberian bentuk yang lain itu sangat penting, jemaah. Kenapa sekali lagi kok agar kita diundur sebentar kematian kita, agar kita bisa bersedekah? Karena sekali lagi ibadah dengan mengeluarkan materi itu ibadah yang paling berat. Sakjane jenengan semua itu mudah untuk bisa haji umroh itu. Kok mudah? Iya, bisa nyicil mobil 3 juta, 4 juta, bahkan 10 juta tiap bulan. Tapi apa gak berangkat haji? Eman. Jadi memang itu yang terbukti. Kemarin Idul Adha, hampir semua kita sebenarnya bisa beli 1 ekor kambing. Tapi apakah semua kita membeli 1 ekor kambing? Tidak. Eman. Makanya karena eman itulah saat kita nanti yugorgir, minta dikembalikan barang sebentar saja ya Allah, agar fa'as-soddaqoh, saya bisa bersodakoh ya Allah. Karena waktu kita masih hidup eman terus, begitu sudah sakaratul maut baru merasa menyesal, sehingga minta dikembalikan barang sebentar saja untuk bisa melaksanakan sedekah, sehingga kemudian kita wa akum minas sholihin, kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahullah. Jadi memang sedekah itu para jamaah ya memang tidak harus memaksakan diri. Berapapun kemampuan kita, monggo. Yang penting kita biasakan untuk sedekah. Sedekah sebagaimana yang sudah kita ketahui, ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah bisa namanya ya infak itu sendiri, ya sedekah, ya wakaf, ya hibah dan lain sebagainya. Itu namanya sedekah sunnah. Kalau wajib itu malah hanya sedikit sekali jemaah. Yang harus kita keluarkan zakat itu hanya sangat kecil sebenarnya. Tetapi kalau itu kita laksanakan, itu menjadi sebuah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, itulah memberi makan yang kita lakukan juga sekali lagi semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah, kenapa kita harus seperti itu? Karena sekali lagi kita ini diberikan contoh secara langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kedermawanan beliau itu, masya Allah. Nabi itu sudah sedekahnya itu habis. Ya. Pernah satu hari mendapatkan sedekah sangat banyak dari sahabat, sehingga mulai pagi sampai menjelang zuhur itu enggak habis membagikan.
belum sampai habis. Maka ditinggal sholat zuhur dulu, habis itu dilanjutkan lagi sampai habis. Tidak pernah ada sedekah dari sahabat yang kemudian tidak disedekahkan lagi oleh Rasulullah SAW sampai habis. Bahkan pada peristiwa-peristiwa tertentu Rasulullah SAW pernah memberikan orang yang baru masuk Islam itu sejumlah kambing yang ada di antara dua bukit, ya ribuan. Wis PN kon mulih kabeh. Akhirnya orang itu berkoar-koar di kampungnya, ayo kita masuk Islam karena Nabi yang kita ikuti namanya Muhammad itu Masya Allah dermawannya luar biasa. Ini saya diberikan sejumlah kambing yang ada di antara dua bukit, tidak bisa dihitung. Itu diberikan semua oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah dimintai bantuan dan kebetulan tidak punya apa-apa, sudah kamu datang ke toko mana, dicatat, nanti saya yang bayar kalau saya sudah punya uang. Masya Allah. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus betul-betul juga menjadi umatnya yang titik-titik lah. Jangan ada di antara kita ini yang medit, ya, bakhil, kikir, jangan jamaah. Karena sekali lagi memang sedekah itu menjadi ibadah yang luar biasa yang menyebabkan kalau kita nanti tidak mudah memberikan sedekah akan menjadi menyesal di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahullah. Tinggal berapa menit, Pak? Pas. Pas. Insyaallah nanti disambung sabar juga karena Allah, ya, sabar karena Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.